Jadi jin ilmu pertama kali masuk itu ya dia punya keinginan awalnya. Dia punya keinginan duniawi. Nah, kalau udah keluar, jin itu paham, masuklah jin kebal atau jin pelet atau jin yang tahan api atau jin yang tahan tembak dan sebagainya. Kemudian ada JJ ke ruanganmu, di ruanganmu itu kayak kamu pakai pakaian begini sholat. Nah, ini lebih bahaya ilmu yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Apa kabar semua sahabat beriman? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngaji lagi dan minta pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya sudah bersama dengan sahabat saya Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah kali ini kita akan ngaji lagi sahabat beriman dan Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya beberapa waktu yang lalu ada teman yang bercerita kepada saya, bukan hanya kepada saya tapi banyak juga teman di sana. Teman ini bercerita dia itu merasa ketakutan Pak Ustadz, seolah-olah ada yang selalu mengikuti beliau ini, teman saya ini. Dia bingung kira-kira apa itu. Kadang-kadang membuat apa namanya itu bukan bulu kuduk, ini punggung belakangnya itu berat dan panas itu, seperti itu Pak Ustadz, panas. Dia bercerita sama teman-teman, ada salah satu teman juga yang mengatakan, wah itu kayaknya kamu dijagain sama leluhur gitu. Dijagain sama leluhur. Temen itu juga bilang, ini kebetulan temen ini agak apa namanya itu kayak spiritual gitulah Pak Ustadz ya. Tapi kok leluhurmu itu tak punya kepala? Oh, dia bisa lihat. Ya, kali aja ya, kali ya, itu enggak tahu. Ini hanya cerita temennya. Cerita temen, kemudian temen saya itu tanya sama saya kan nggak ngerti, dan dia bercerita juga nih teman saya bahwa dia bertanya kepada ibunya, karena cerita teman ini dijaga leluhur, dia tanya ibunya gitu, ya. Bu kira-kira gimana sih ini orang tua kita dulu. Nah ibunya bercerita kepada teman saya itu, Pak, dulu kakekmu itu, entah itu kakeknya teman saya ini atau kakeknya ibunya, itu saya kurang paham juga waktu itu, ndak nanya. Katanya kakeknya itu seorang prajurit anak buahnya Pangeran Diponegoro. Wah, zaman itu Pak Ustadz. Jadi dikatakan memang kakekmu itu termasuk orang yang berilmu katanya. Sakti lah kira-kira. Teman waktu perang kalah gitu Pak Ustadz. Nah lucunya kalah itu kepalanya ditebas itu oleh Belanda, tapi mayat badannya itu dibawa pulang lagi oleh kuda tunggangannya si kakeknya itu Pak Ustadz. Nah seperti itu cerita dari ibunya. Nah itu sebenarnya apakah ada hubungannya antara itu sama yang dia merasa ketakutan, seperti ada yang mengikuti seperti itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya seperti itu Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang yang namanya ilmu itu di Indonesia atau di Arab itu ya mirip-mirip, hampir semuanya sama ya, kurang lebih ya. Sering saya cerita bahwa ilmu itu rata-rata dari jin. Kalau dari malaikat itu jarang sekali, sangat jarang, karena untuk mendapatkan ilmu jin sangat gampang. Orang meditasi masuk jin. Walaupun dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu Pak Ustadz. Bismillah itu kan hanya lisan di mulut saja. Jadi bismillah itu sebenarnya catatan bahwa dengan nama Allah istilahnya. Dengan nama Allah dia, tapi apa yang dikerjakan itu tidak dilakukan oleh Rasul. Jadi apanya yang benar kan begitu ya.
Kemudian rangkaian dari ilmu itu kan pasti dilakukan. Walaupun dia bismillah, kemudian pakai acara apa, ritual, bacaan apa, ritual, ya. dan itu sangat banyak sekali itu. Walaupun seorang itu pakai bismillah, tetapi dia bisa mecah besi, cor, itu ya sama, itu ilmu namanya. Jadi itu ada makhluk yang mengikuti, apa namanya, yaitu jin, yang memang dia bertugas bisa mecah besi, mecah balok es, yaitu jin sebenarnya. Itu diinginkan oleh seseorang itu pakai otak, walaupun dia bismillah, tetapi niatnya dia bukan untuk akhirat, tapi kan untuk dunia. Betul. Ya, menginginkan kebal, menginginkan bisa motong besi, menginginkan bisa motong balok es yang tumpuk-tumpuk, kemudian bata yang bertumpuk-tumpuk hingga 5-6 meter seperti itu kan keinginan duniawi. Jadi walaupun itu bismillah, ya yang masuk ya makhluk itu. Di batas kewajaran ya? Ya itu batas kewajaran. Apa yang bisa menjadikan itu pecah? Apa coba? Manusia nggak mungkin. Manusia nggak mungkin. Nah itulah yang namanya ada makhluk yang mengikuti, membantu dia untuk melakukan aktivitas yang dia inginkan, seperti itu. Nah, yang ini sama di mana-mana, itu sama. Jadi rata-rata itulah yang namanya ilmu. Nah, ilmu ini bisa aja itu adalah jin, atau orang-orang di Indonesia berkata itu khotam. Itu ya jin sebenarnya. Jin yang punya ilmu namanya khotam. Jin yang punya ilmu pelet ya khotam pelet. Ya sama seperti itu. Untuk kebal ya khotam untuk kebal. Ya seperti itulah yang seperti sehari-hari kita dengarkan. Nah, bagi orang muslim itu dilarang, karena itu meminta sesuatu bukan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah juga tidak akan memberikan kalau dia itu kebal. Kalau dia kebal, pasti ada makhluknya. Pasti rata-rata ada makhluk yang mengikutinya. Sama seperti orang nyantet orang lain. Kenapa itu bisa nyantet? Ya karena ada makhluk yang memang bisa disuruh. Jadi prosesnya dalam berpikir real itu seperti itu. Ada yang bisa disuruh. Nah, disinilah bedanya makhluk antara jin, itu yang biasa dipergunakan sehari-hari di manusia. Untuk pengasihan itu ya jin. Untuk menjadi warungnya laris, tokonya laris, yaitu ya jin. Yang tumbal juga sama, itu jin juga. Nah, ini beda dengan seseorang yang memang itu diberikan malaikat oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau malaikat itu siapa? Ya, para nabi dan para rasul. Iya. Kalau manusia biasa, tidak bisa, tidak mungkin. Kalaupun mungkin, hanya orang pilihan di hadapan Allah, dan kita itu jarang paham. Orang pilihan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, orang pilihan itu yang bagaimana? Ya mirip seperti Rasul. Ya istilahnya melakukan ibadah itu tertib, kemudian melakukan akhlaknya itu tertib, dimiripkan seperti akhlak Rasul. Jadi tidak hanya cuma kalau kita itu cinta Rasul, tidak hanya cuma membaca sholawat saja, tapi betul-betul apa yang dikerjakan Rasul itu kita kerjakan. Tidak hanya cuma masalah ibadah dengan sunnahnya, enggak, akhlak sehari-hari, berbicara yang baik, berpikir yang baik, hormat kepada orang tua, hormat dengan teman-teman, semuanya dihormati. Nah, dari situlah insya Allah Allah bisa memberikan pada orang tersebut itu malaikat. Tetapi orang yang seperti itu dia tidak akan gembar-gembor. Dia tidak akan gembar-gembor bahwa ilmunya itu beda dengan yang lain-lain. Kalau orang itu gembar-gembor, itu enggak, bukan. Orang yang masih muncul ujub, riak dan sombong itu jelas bukan. Ilmunya pasti jin. Tadi ada seseorang namanya ibunya cerita, dia belum lahir, ibunya sudah dengar cerita dari kakeknya atau buyutnya itu, yang memang waktu meninggal itu ada di atas punggung kuda, dibawa pulang lah, dengan kepalanya tidak ada, tidak ditemukan. Nah, kalau si temenmu tadi itu ada yang di belakangnya itu ada sosok yang tidak punya kepala, itulah yang saya sering cerita, itulah ilmu dari mbahnya atau buyutnya yang masuk ke dia. Nah, ilmu itu mengikuti terakhir si
si yang diikuti. diikuti. Kalau yang diikuti itu kepenggal kepalanya, ya ilmu itu akan sepertinya kepenggal kepalanya. Jadi menyerupai asli orang yang diikuti awal itu, ya. Ustaz, ya? Iya, makanya kalau ada orang meninggal, kemudian ada yang meninggal itu muncul pada cucunya, pada anaknya, kemudian minta kirimin aku bacain surat ini. Nah, itu bukan roh. Bukan. Itu bukan memang roh gentayangan itu, bukan roh gentayangan, bukan. Itu jin. Nah, jin ini macam-macam. Bisa jin itu dari ilmunya yang meninggal, atau jin yang mengada-ada sebagai orang yang meninggal agar orang itu mau mengikuti keinginan jin itu. Sebenarnya seperti itu. Insya Allah. Jadi untuk menipu manusia-manusia itu ya begitu caranya. Nanti kalau dia sudah ikutin, si orang ini mengikutin petuahnya si jin itu, jin itu masuk ke orang itu. Nah, masuk ke orang itu menjadi ilmunya si orang itu. Akhirnya ilmu itu menyatu. Nah, jadilah manusia-manusia yang atas izin Allah ya bisa melihat jin, kemudian bisa komunikasi dengan jin, dengan siluman seperti itu, melihat, kemudian punya ilmu itu dibacain di kamera sehingga kamera itu bisa menonton jin, kamera itu bisa menangkap jin, pocong, kuntilanak ya. Itu ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya. Gitu. Jadi itu ilmu jin atau ilmu khodam yang sebenarnya ada. Nah, rata-rata memang seperti itu. Apakah jin yang turun itu Pak Ustadz ya, yang katanya ilmu turunan itu memang jin yang pertama kali nempel di kakeknya itu? Jadi satu jin itu yang turun terus gitu, apa jin-jin lain? Nah, saya nggak tahu, tapi itu intinya secara global itu ilmunya kakeknya. Mau ilmu yang turunan keberapa, wallahu a'lam ya. Tapi yang saya tahu seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu tertipu dengan jin yang seperti itu. Tolong bacain dong saya surat ini 7 hari berturut-turut 40 hari. Itu keinginan jin. Itu keinginan jin. Bacain saya setiap kali ini, bacain saya surat itu. Nah, itu jin itu makannya surat itu. Makannya dia surat itu. Karena surat itu dibaca bukan karena Allah, karena jin itu. Seperti itu. Jadi orang nggak taunya sama seperti momennya seseorang bilang, aku sayang sama kamu dek, sama istrinya. Itu kan di depan istrinya, kalau di luar kan nggak. Nah, itulah niat itu seperti itu. Niat itu hanya di bibir. Tapi pada saat benar-benar dia bismillah karena Allah, itu jangan lakukan kecuali ada tuntunan dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu bismillah itu dapat, kemudian jalankan. Sama kalau mamanya seseorang, mamanya kayak kamu bilang sayang sama istrimu, di luar bisa aja kamu itu nggak sayang sama istri. Nah, itu niatnya bukan sayang sama istri, nggak tepat. Nah, itu maksud saya. Jadi itulah yang harus kita ketahui, bahwa pada saat seseorang dibaca bismillah itu betul-betul karena Allah dan ada ilmunya dari Rasul. Kalau nggak ada ilmunya jangan kerjain, karena nanti yang masuk jin. Jin itu pinter sekali. Ada umpamanya seorang, dia membaca amalan di mana di situ dicerita dalam Quran itu diambil di mana Nabi Ibrahim itu yang dibakar tidak mempan. Ya, itu kalau dibaca terus-menerus, dipuasain, orang yang membaca terus dibaca karena dia ingin agar kalau dibakar itu tidak mempan, ya bisa dia dibakar tidak mempan nanti. Apakah itu dari Allah walaupun itu dari ayat Quran? Bukan. Bukan, dia Nabi bukan, jin itu tetangga Nabi bukan, kan begitu. Enggak, itu tetap jin. Tapi kenapa dia dibakar tidak apa-apa? Ya karena dia keinginannya seperti itu. Dan itu keinginan duniawi dan masuklah jin. Ya, bisa aja jin itu memang dikuasai oleh Dajjal. Sehingga orang itu menjadi, kebal nih. Lama-kelamaan kan ujub, riak, sombong, bahkan pamer nantinya. Nah, ini yang menjadikan rusaknya tauhid itu. Makanya itu yang dikatakan musyrik. Apapun bentuknya itu musyrik karena Rasul tidak mengerjakan. Tapi manusia-manusia aneh itu mengerjakan. Muslim-muslim yang memang menurut dia itu benar, menurut dia padahal itu tidak ada tuntunannya, menurutnya itu benar. Dikerjain ya jadilah dia hebat di mata manusia, tapi nanti rendah di mata Allah Ta'ala. Apakah kita mau seperti itu?
menarik nih, jin ilmu. Jin ilmu itu adalah jin yang dicari oleh manusia dengan dibaca-bacakan untuk menjadikan orang tersebut berilmu. Nah, orang tersebut itu dengan sengaja membaca-bacakan itu supaya jin itu masuk, walaupun dia membaca itu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, jin ilmu ini apakah sama dengan semacam kayak jin dari siluman-siluman atau bentuknya seperti orang itu tersebut? Enggak, setahu saya pahami, jadi jin ilmu pertama kali masuk itu ya dia punya keinginan awalnya. Dia punya keinginan duniawi. Kan sebenarnya kalau dia baca, umpamanya seseorang muslim baca Quran itu apa yang dibaca? Sebenarnya niatnya harus lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah jelas sekali, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti ini akhirat. Jadi sholat kita untuk akhirat, untuk mengejar surga. Ibadah-ibadah kita untuk akhirat. Hidup kita di dunia pun untuk akhirat. Hidup kita di dunia itu untuk akhirat. Kayak umpamanya kita dakwah melalui ini nih, apa namanya, YouTube nih. Ini harus kita niatkan karena Allah, agar orang itu faham dan tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kembali ke jalan Allah Ta'ala, jangan melakukan kemusyrikan. Itu niatnya akhirat. Ada orang yang YouTube kelihatannya akhirat tapi enggak. Dia umpamanya nyumbang 10 juta, dimasukin YouTube-nya, disukai oleh orang, tapi dia inginkan bahwa YouTube ini nanti apa namanya, subscribernya banyak, yang nonton banyak. Itu dunia. Dia mengerjakan sedekahnya itu akhirat tapi untuk dunia. Bismillahnya dia itu untuk dunia, bukan bismillahnya betul-betul karena Allah Ta'ala. Bukan, ya itu yang dikatakan selingkuh itu seperti itu. Jadi orang itu masih belum memahami mana yang akhirat. Nah, pada saat seseorang itu membaca Quran hanya untuk dunia, ingin sakti, ya dia tidak boleh, dia keluar dari syariat ini. Wong Allah yang nyuruh bahwa sholat, ibadah, hidup dan mati kita itu harus lillahi ta'ala. Tetapi dia keluar. Saya sholat, ibadah kita hanya untuk kebal saya, jagoan saya, dan sebagainya. Itu kan dunia, dan keluar dari syariat, sudah keluar dari satu ayat ini aja itu sudah keluar. Nah, kalau udah keluar, jin itu faham, masuklah jin kebal atau jin pelet atau jin yang tahan api atau jin yang tahan tembak dan sebagainya, atau jin yang untuk macam-macam. Itu jin itu yang dia inginkan pada waktu itu. Jin yang untuk bisa mecah besi cor, dragon dan sebagainya mecah. Itu yang dia inginkan di situ apa? Ya itu. Nah, itu jin itu masuk. Nah, semakin lama semakin masuk, menyatu dengan hatinya, dan orang itu meyakini bahwa kekuatan dia itu hanya dia. Sudah, jin yang dulunya siluman ular, siluman beruang, atau siluman kerbau, atau apa saya tidak tahu, itu mulai wajahnya wajah dia. Itu yang namanya jin itu sudah menyatu dengan dia. Wajahnya wajah dia. Itulah Tuhannya. Jadi itulah jin itu Tuhannya, ya, jadi penolongnya. Apakah jin itu jin muslim atau jin muslim? Tidak ada jin muslim yang mau digunain untuk seperti itu. Tidak ada jin muslim yang mau. Sama seperti istilahnya pendakwah muslim yang dia hanya mau kalau dikasih bizarohnya banyak, kalau enggak mau. Nah, itu sudah itu ya sama seperti silumin tadi. Karena kalau memang yang dicari itu berarti dia dakwah itu untuk dunia, bukan akhirat. Yaitu dia langsung menghabiskan amal solehnya kalau seperti itu. Ustaz, kalau orang yang punya ilmu kebal, apakah dia merasa, oh saya udah ada nih ilmunya nih, udah yakin nih. Dia merasakan nggak sih, Ustaz? Ya merasakan karena dia nyoba juga bisa. Sebelum begini kan dia harus merasakan dulu, kira-kira udah ada belum nih, kalau gini kan nah, saya nggak tahu itu, tapi dia nyoba bisa kan gitu, mau bilang apa? Coba dulu baru merasakan ada berarti ya. Iya.
Jadi kebal itu harus diginiin seperti itu. Nah itu baru. Tapi kalau memang dia punya ya memang punya. Karena apa? Ya itulah cara tata krama jin dan setan untuk membujuk manusia ada di jalannya. Ya tata kramanya begitu. Dan itu orang suka kalau sudah kebal itu kan suka. Jadi sombong sama orang siapapun berani. Kan begitu. Oh itu walaupun itu orang Jawa sama, walaupun orang mana orang Cina sama, orang Eropa jarang, Amerika jarang, orang Arab atau Timur Tengah atau yang lain sama, orang Afrika sama, itu jin. Siapapun bentuknya, malaikat nggak utek-utek masalah dunia kan. Kalau ada orang yang melihat seseorang itu lihat kok, saya lihat kamu tadi sholat di situ, itu ya jin juga yang. Ya jin. Tapi bisa sholat juga ya Pak? Jadi inilah yang lebih bahaya. Jadi kayak umpamanya begini nih, kamu di sini nih duduk nih, ya duduk sini ngobrol sama saya. Siap. Kemudian Haji J ini ke ruanganmu nih, ke ruanganmu. Ya. Tiba-tiba di ruanganmu itu kamu kan Haji J kan tahu kita di sini nih. Kemudian Haji J ke ruanganmu, di ruanganmu itu kayak kamu pakai pakaian begini sholat. Nah, ini lebih bahaya ilmu yang seperti itu. Karena kalau ada ilmu yang dia memperlihatkan dirinya lagi sholat, ini ilmu ini bahaya. Bahayanya gimana? Bahayanya bisa merusak akidah seseorang. Gimana coba? Ayo kita pikirkan baik-baik, tenang. Kalau kamu di sini, kemudian Haji J di sana, kemudian satu Haji J ke sini. Pak Tung, kok tadi aku lihat Pak Tung sholat di ruangannya, mamanya. Yang ada itu seneng atau astagfirullahaladzim? Seneng pasti. Bangga itulah yang disukai ilmunya kamu. Dan ilmu itu yang di sana yang tadi sholat itu udah ketawa deh. Gitu. Waduh. Nah, dari sini Haji J cerita ke siapa-siapa. Itu Pak Tung ilmunya hebat, ilmunya ini akhirnya wah, kepalamu besarnya malah melebihi Jakarta. Karena bangga di situ, bangga karena kamu ada waktu itu sholat, kamu ada jalan-jalan kamu. Itulah ilmu. Dan itu bahaya. Sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau jin muslim, dia tidak akan memperlihatkan sholat karena itu ada ujub sama riya. Oh gitu ya. Itu jin muslim nggak mungkin. Berarti itulah siluman. Untuk merusak akidahnya Haji J, ya kamu yang kamu bangga Haji J akhirnya akhirnya sombong, akhirnya membanggakan, ceritain bangga, akhirnya Tung itu memang ibadahnya bagus. Selesai. Rusak semuanya. Nah, disitulah akhirnya kamu lupa bahwa kamu itu manusia. Harus kita itu tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, karena kamu tahu tidak tahu kamu punya ilmu seperti itu, habis akidahmu, habis amal-amal soleh. Karena apa? Kamu sombongnya sudah melebihi langit. Sama seperti orang kebal. Orang kebal itu rata-rata kalau dia itu ini kan mudah sekali untuk marah. Orang kebal itu begitu. Mau rambutnya hitam kayak, mau rambutnya yang kuning-kuning panjang segini kayak, sombong rata-rata. Nggak mau dia diginiin, nggak mau dia dikritik, nggak mau. Dia maunya menang sekali. Nah, itu sama. Sombong itu. Mau yang dari Jawa kayak atau mau dari Aceh kayak, sombong. Itu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Jangan. Kesombongan-kesombongan inilah yang disukai oleh Dajjal. Nah, itulah sebenarnya. Jangan kalau kita sebagai seorang muslim, jangan. Walaupun yang dibaca ya ayat-ayat Quran. Al-Quran itu petunjuk yang harus kita kerjakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Turunnya Quran itu ya ada asbabnya. Asbabun nuzulnya itu ada. Sehingga pada saat Rasul itu mengalami hal seperti ini, turunlah ayat ini. Rasul mengalami hal ini, turunlah ayat seperti itu kan ada. Makanya itu petunjuk, bukan alat untuk biar sakti, biar untuk ngusir jin. Enggak, kalau memang doa ada, bolehlah kalau itu doa. Silahkan, ya, karena doa itu kan mohonnya langsung kepada Allah. Selama doa itu kepada Allah, saya akan hormat. Selama doa itu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, saya akan diam mendengarkan. Karena yang
bicarakan dia bisa aja itu benar. Jadi kita tidak boleh mengejek, tidak boleh sebagai seorang muslim. Walaupun dia berdoa ya Allah dengan bahasa Taiwan kek, dia ya Allah pakai bahasa Afrika kek, kita tetap dengarkan. Karena dia berdoa kepada Allah, kan seperti itu. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai ketipu dengan para siluman-silumin itu yang akhirnya bisa merusak akidah kita. Ya, itu kebanggaan akhirnya orang semua banyak tertipu, ya sudah. Makanya memang benar bahwa masuk surga itu sedikit dari orang-orang muslim, harus hati-hati. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak nih penjelasannya mengenai jin. Waduh, ternyata kita harus hati-hati juga nih Bang J. Benar. Yang jelas niatnya harus dikuatkan karena Allah. Lillahi ta'ala. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya kali ini. Terima kasih Bang J. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi pencerahan yang disampaikan oleh guru kita bersama Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.